Pemirsa, Kepala BNPB Legend TNI Sunaryanto meninjau lokasi bencana banjir bandang di Pagu-Pagu, Kecamatan Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. BPBD memastikan penanganan para korban dilakukan dengan baik. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Sunaryanto meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedatangan Kepala BNPB juga didampingi oleh Kepala BMKG Pusat Dwi Korita. Rombongan langsung menuju Desa Pagu-Pagu, Kecamatan Pandai Sikek untuk melihat secara langsung proses penanganan bencana di wilayah tersebut apakah sudah berjalan dengan baik. Akibat peristiwa ini puluhan rumah warga rusak, bahkan hancur dan hanyut. BNPB berencana akan memperbaiki dan merelokasi rumah korban yang terdampak. Bang Dirham. Di sini ada 7 rumah yang hanyut, ada 16 yang rusak berat. Tadi saya sudah berikan petunjuk kepada kepala desa untuk didata lagi. Jadi nanti rumah yang rusak berat itu diperbaiki oleh pemerintah. Nah, untuk yang hanyut, ya kalau memang harus direlokasi. Guna perbaikan serta relokasi, BNPB masih menunggu pendataan dan persetujuan dari warga yang menjadi korban. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Kepala BNPB untuk meninjau dan mendata terkait bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Jokowi juga terus memantau kondisi pasca bencana dan akan segera mengunjungi area terdampak. Terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, di Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita tahu juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sudah kita ikuti dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, pengungsi juga baru ditata, ya nanti kalau waktunya sudah ketemu saya akan bantuan dan memberikan solusi bagi yang terdampak. Pemirsa, lalu bagaimana analisa ahli vulkanologi? Kita terhubung dengan Surono atau yang biasa akrab dipanggil Mbah Rono. Selamat siang, Mbah Rono. Selamat siang Mbak Sila, selamat siang para pemirsa News TV yang saya hormati. Baik, Mbak Rono, bagaimana Anda melihat terkait dengan erupsi atau dampak erupsi Gunung Merapi kali ini yang mengakibatkan begitu banyak korban? Ya, sebetulnya kan erupsi Gunung Api itu kan mempunyai collateral hazard, ya kan? Ada ini ya, yang utama itu adalah yang kemarin ya, ada 20 orang lebih meninggal karena letusan Merapi gitu kan. Ada 58 itu, totalnya, Mbak Rono. Ya dampak utama. Kemudian sekundernya ya kan, itu adalah adanya lahar hujan dan lembah aneh ini kan sebetulnya bukan hanya sekarang terjadi. Oleh karena itu peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi itu ada 3 zona. Pertama adalah kawasan rawan bencana 3 adalah radius kira-kira 3 km di puncak. Kalau jangan sampai orang masuk situ. Apalagi sekarang kan statusnya masih seperti itu kan. Waktu saya belum pensiun tahun 2015-an sebelumnya itu udah statusnya sudah seperti itu. Jangan masuk kawasan itu, ternyata kemarin yang masuk dan sebenarnya banyak meninggal kan. Karena terjadi bencana. Letusannya menumpuk di sekitar puncak, kemudian hujan di atas normal, dia akan bercampur dengan air hujan, turun menuju lereng, masuk ke alur lembah atau sungai-sungai, yang di situ adalah kawasan rawan bencana 1, ya kan? Daerah-daerah yang berpotensi dialiri oleh lahar hujan, dan itu bukan hanya sekali ini terjadi ya kan?
tahun 90-an besar juga gitu ya. Hujan itu juga ada lah hujan. Memang Sumatera Barat itu kok kawasan adalah daerahnya rawan longsor gitu. Terus kemudian juga ada gempa darat, ada gempa laut, kemudian tsunami, ya kan? Longsornya ini bisa menjadi banjir bandang, gitu ya. Selalu ada di musim hujan. Oleh karena itu sebetulnya penanganan utama ya di Sumatera Barat itu longsornya. Ya. Kemudian memang gempa bumi di darat. Yang gempa bumi sampai sekarang ini adalah mengakibatkan korban terbanyak ya, baik secara internasional maupun nasional ya, terbanyak. Kemudian longsor dengan diikuti banjir bandang ini korbannya banyak seperti sekarang. Apalagi lahar hujan. Itu kan campuran material vulkanik yang mirip adukan semen. Dia cukup kental gitu. Dan waktu dia bergerak, dia menggerus dasar sungai dan menggerus tebing sungai. Lama-lama menjadi banyak karena kentalnya ini. Ya material-material seperti batu, kayu, gelondongan ini bisa terbawa. Dan gelondongan kayu serta batu-batu itu bisa menjadi peluru yang bisa merusak lingkungan dan sangat berbahaya bagi kehidupan. Dan pasti dalam kondisi seperti ini korbannya banyak ya. Utamanya sekarang. Kalau dulu ya ingat ya, sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu yang membuat sungai itu adalah lahar hujan. Jadi setiap saat dia akan lewat situ, ada orang atau nggak ada orang, gitu loh. Jadi jalurnya sudah ada gitu ya, Mbak ya? Dari dulu sudah ada, ya kan? Dari dulu sudah ada. Dan dia ya akan lewat situ-situ terus. Oke. Nanti juga akan lewat situ terus. Nah sekarang misalnya infrastruktur yang sudah kena rusak dan sebagainya tidak jauh dari aliran sungai, ya kan? Mereka akan kembali lagi ke sana. Ya potensi lagi kena lagi. Gitu. Berarti karena ini akan berulang. Berarti Mbak Rono, apakah bisa dikatakan bahwa banyaknya korban ini, kalau tadi Mbak Rono menyebutkan sebenarnya jalurnya sudah ada, begitu kan? Apakah ini karena memang salahnya korban sendiri yang berada di aliran sungai itu, begitu, yang ada di jalur lahar dingin itu? Karena nggak boleh nyalakan, nggak ada yang tanggung jawab juga, karena bencana tanggung jawab sama nanti ada yang marah lagi kan, susah saya ngomong, ya kan? Jadi ada atau nggak ada pemukiman itu, ya kan? Aliran lahar hujan itu lewat sungai yang berhulu di puncak Merapi. Sungai-sungai itu ada orang atau tidak orang. Dan petanya itu sudah ada. Petanya sudah ada lah. Ya mudah-mudahan masih ketemu lah mungkin di dalam file atau apa di Pemda gitu ya. Ya kan? Seluruh peta kawasan rawan bencana letusan gunung api di Indonesia sudah selesai. Sebelum saya pensiun sudah selesai dan saya berikan, ya kan, saya agak sedikit merubah tradisi, biasanya harus beli, saya gratiskan dulu, saya kirimkan ke Pemda agar supaya, saya berharap sekali waktu itu, ya kan, penataan ruang dan wilayah di daerah itu bukan hanya berbasis ekonomi saja, berbasis adat saja, tetapi juga berbasis perlindungan pada masyarakat. Ada juga yang ditaati oleh masyarakat adalah untuk perlindungan pada masyarakat gitu. Nah, data-data itu adalah data-data yang dapat digunakan sebagai data dasar untuk perlindungan masyarakat. Nanti untuk meneliti lagi, nanti susah lagi. Karena penelitian dalam kebencanaan itu masih kurang sekali. Ya, dana lebih banyak dana untuk tanggap darurat, ya kan? Daripada mitigasi kebencanaan. Kayak beras dan instan. Tetapi investasi dalam penelitian dari mana yang aman, dari mana yang tidak aman, ini masih kecil, ya kan? Padahal, ya kan, itu harusnya penelitian daerah yang aman dan tidak aman harus merupakan bagian dari investasi. Jangan gegeran setelah terjadi seperti ini, gitu kan? Yang tanggung jawab juga nggak ada tanggung jawab bersama, katanya kan? Sulit juga, ini masalah nyawa ini, ya kan? Siapa yang harus bertanggung jawab, harus ada, gitu kan? Terus kalau nggak ada gimana? Kan terus terjadi seperti ini. Ya? Gitu. Baik. Mbak Rono, kita tahan dulu diskusinya. Mbak Rono, kita akan selanjutnya nih kami akan bergabung dengan Syahrul Hamidi selaku camat yang saat ini berada di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Selamat siang, Pak Syahrul. Selamat siang, Ibu Zila dan pemirsa iNews yang budiman. Baik. Pak Syahrul, bagaimana kondisi Pak di sana? Penanganannya seperti apa? Alhamdulillah, hari ini
penanganan yang dilakukan oleh tim yang ada di sini, antara lain ada Basarnas, kemudian tim gabungan pembersihan material-material yang ada menimpa jalan, bangunan rumah, dan fasilitas umum lainnya. Sekarang sedang giat membersihkan prasarana dan fasilitas tersebut, Ibu Zila. Ada 4 buah alat berat, kemudian ada tim Basarnas sedang mencari korban yang diprediksi masih ada 1 orang lagi. Oke. Dan sebentar ini baru saja ditemukan 1 korban. Oke. Itu di kecamatan lain. Tapi menurut informasi, ini korban dari kita. Nah, namun sedang dilakukan identifikasi dahulu di Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Di samping itu, petugas PLN juga sedang membersihkan dan merapikan jaringan listrik yang sudah terputus beberapa hari ini. Oke. Demikian, Bu Zila. Baik, Pak Syahrul, itu kan selain dampak yang cukup besar begitu ya, menghancurkan rumah-rumah warga, namun kami juga sempat memantau ada beberapa rumah yang masih kokoh berdiri begitu. Apakah warga masih menempati itu atau seluruh warga ini sudah dipindahkan ke tempat yang aman? Sekarang warga yang berada di seputaran terdampak ini rumah-rumahnya sudah kosong nih, Bu Zila. Sebagian mengungsi di SD 05 di Posko Induk Kabupaten Agam di Nagari Bukit Tabuh, dekat dengan lokasi kejadian ini. Okay. Sementara yang lain karena tidak tertampung di SD diungsikan ke rumah-rumah saudara famili terdekat. Baik. Lalu apa Pak upaya pemerintah dalam waktu dekat ini untuk mengembalikan permukiman warga dan juga mengembalikan infrastruktur yang hancur, Pak? Ini butuh yang analisis dan pengkajian dari dinas-dinas terkait nih, Bu Zila. Kita mulai dari sejak kejadian, tim dari TU, baik TU Kabupaten, Provinsi, BNPB, kemarin juga sudah datang Bapak Kepala BNPB, Bapak Ketua PMI, Bapak Isukala. Jadi nanti akan dilakukan di mana lokasi-lokasi yang terbaik untuk relokasi daripada warga kita yang mengungsi ini. Karena lokasi kita memang tidak banyak nih, Bu Zila. Hanya saja ada tempat-tempat yang mungkin nanti kita kaji dulu di mana tempatnya yang pas. Demikian, Bu Zila. Baik. Kalau untuk relokasi ini kan masih dikaji begitu ya, Pak ya. Dan pastinya untuk pengkajian sendiri juga waktu relokasi sendiri juga memerlukan waktu yang cukup lama begitu, tidak sebentar karena saat ini juga masih dikaji. Bagaimana nantinya warga akan ditempatkan selama proses pengkajian dan relokasi nanti, Pak? Itu yang perlu kita analisis dengan tim terkait, tim teknis, baik dari perumahan maupun dari PUPR. Seandainya rumah-rumah masyarakat yang di dekat sekitar ini masih bisa difungsikan, tentu saja ini kita fungsikan. Sebab begini, Bu Zila, kunci daripada banjir bandangnya nampaknya ada 1 buah jembatan. 1 buah jembatan di dekat sini. Jembatan ini punya kaki di bawahnya. Jembatan ini tidak panjang, tapi ada kaki di bawahnya 2 buah. Ketika ada air meluap,
kayu-kayu yang hanyut tersangkut dia di situ. Kalau kayunya sudah tersangkut, airnya meluap. Oke. Inilah yang menyebabkan menimpa rumah-rumah kita di sini. Di samping kejadian yang sekarang ini, memang kalau air bahnya terlalu besar. Baik. Karena jembatannya sudah penuh, dia membuat aliran sendiri lagi, aliran baru. Aliran baru inilah yang menghancurkan, yang menerobos rumah-rumah kita. Oke. Saran kita ke depan ini perlu pengerukan sungai, karena sungai kita sudah mulai dangkal, termasuk kawat bronjong Baik. di pinggir-pinggir kali supaya pinggir-pinggir kali ini tidak terban. Baik, Pak Syahrul. Pak Syahrul, aliran baru ini apakah aliran yang berbeda dari memang jalur banjir lahar yang selama ini sudah ada begitu Pak ketika Marapi erupsi, karena memang ini menjadi zona merah yang seharusnya harus perlu diwaspadai begitu, dan kenapa masih ada warga bermukim di situ? Sebenarnya gini Bu Nidra, ini kejadiannya sudah lama nih. Pertama dulu tahun 1969. Baru sekarang lagi kejadiannya. Jadi kalau menurut saya masalah pemukiman warga, sudah selama itu warga tinggal di sini ada masalah. Masalahnya kemarin tahun sekitar 2020, 2018, kita membangun jembatan di sini. Jembatan ini pakai kaki di bawahnya. Baik Pak Syahrul. Baik, sepertinya komunikasi kita terputus dengan Pak Syahrul, dan kita akan kembali bergabung dengan Mbah Rono. Mbah Rono masih bergabung bersama kami ya Mbah? Ya, masih. Baik, Mbak, tadi disampaikan sama Pak Syahrul Hamidi, Camat Canduang, menyatakan bahwa adanya aliran baru begitu Pak, yang yang menyebabkan maka terjadinya atau berdampak cukup parah kali ini. Gimana Mbak? Ya, karena sungainya kan sudah dangkal karena kemungkinan ada pemukiman atau ada sawah di pinggir sungai itu, maka ada erupsi sedimentasi, ada pendangkalan sungai gitu kan. Saya pernah waktu itu menyampaikan ke Pak Gumawan Fauzi waktu transisi beliau jadi dari gubernur ke menteri kan, Pak, jangan menggunakan sungai saja untuk sungai-sungai yang berhulu di Gunung Marapi, tetapi periksa sungai itu jangan sampai ada bendungan-bendungan alam, ya kan, yang bisa menampung air. Manakala airnya bertambah, volumenya besar-besar, kemudian bendung alam ini tidak kuat, kemudian jebol, terjadilah banjir bandang. Jadi tidak hanya menggunakan air saja, tetapi merawat sungai, memonitor, ya kan? Memonitor jangan sampai ada bendungan-bendungan alam. Dari mana bendungan alam? Kemungkinan kayu yang tumbang melintang di sungai, kemudian menahan sampah di situ, atau longsor di pinggir sungai, kemudian membendung di situ. Jadi bendungan-bendungan alam itu juga harus dirawat. Di samping itu memang pemukiman di bantaran sungai ya memang ada dua kemungkinan. Pertama, dia terancam bahaya banjir bandang yang jelas pasti akan terjadi dan akan berulang kembali ya, seluruh sungai-sungai yang ada di yang berhulu di Marapi. Kalau memang sungai dangkal, maka luapan itu akan kemana-mana. Termasuk pembangunan jembatan tadi ya Mbah? Ya, penghalang jembatan kan seperti bendung alam gitu. Kalau misalnya ada tiangnya terus menahan material-material, itu kan lama-kelamaan seperti bendung alam. Begitu jebol ya akan menjadi banjir tiba-tiba, banjir bandang tiba-tiba, ya kan? Seperti sesuatu yang ditahan kemudian tiba-tiba dilepas gitu loh, ya kan? Sehingga alirannya kan menjadi kencang gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bahwa ini sudah pernah terjadi, dulu pernah terjadi, sekarang terjadi, dan pasti akan terjadi lagi. Yang tidak pasti kapan terjadi. Baik, itu dia tadi jadi PR-nya bagaimana peristiwa ini agar tidak terjadi lagi, bagaimana mitigasinya. Baik, terima kasih Surono, ahli vulkanologi, telah bergabung di Breaking News, dan sebelumnya juga tadi ada Syahrul Hamidi, Camat Canduang, yang telah bergabung. Sehat-sehat Mbak Rono, sampai jumpa.